Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Bahri, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. NIM 4101419055. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tanggapan dan menjawab beberapa pertanyaan seputar berita yang sempat viral di dunia pendidikan. Pada berita tersebut dikabarkan bahwa seorang guru asal Ghana bernama Richard Abiah Akoto mengajarkan murid-muridnya pelajaran komputer dengan cara menggambar layar komputer beserta toolbarnya lengkap pada sebuah papan tulis dengan kapur berwarna. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut pendapat saudara, mengapa Richard Abiah Akoto harus melakukan hal yang diberitakan? Sebegitu pentingkah hal tersebut? Menurut saya, Richard Abiah Akoto melakukan pembelajaran dengan cara tersebut karena ia sadar bahwa sebagai seorang pendidik harus memberikan pelayanan yang optimal kepada peserta didik. Di tengah keterbatasan dan kekurangan segala fasilitas yang menunjang pembelajaran, tidak menghalangi semangat dan kreativitas Richard Abiah Akoto agar tetap bisa melaksanakan proses pembelajaran. Menurut saya hal itu sangat penting karena sebagai seorang pendidik memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan pengetahuan yang optimal kepada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang. Lanjut pertanyaan yang kedua. Apakah hal yang dilakukan Richard Abiah Akoto sudah tepat? Sudahkah kegiatan pembelajaran tersebut memfasilitasi peserta didik sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia? Menurut saya, apa yang dilakukan Richard Abiah Akoto sudah tepat, namun kurang efektif. Karena di tengah keterbatasan fasilitas pembelajaran, ia ingin berusaha untuk mengoptimalkan proses pembelajaran dengan cara menggambar layar komputer di papan tulis. Namun kegiatan tersebut kurang efektif karena kita tahu bahwa penting sekali sebuah fasilitas untuk menunjang sebuah pembelajaran. Karena pada hakikatnya sebagai manusia kita membutuhkan pengetahuan, suplai pengetahuan yang optimal agar bisa berkembang. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Pada kasus di atas, bagaimana lingkungan pendidikan dapat mempengaruhi kegiatan pembelajaran, keberhasilan belajar? Menurut saya, lingkungan pendidikan sangat berpengaruh terhadap lingkungan belajar. Dalam berita di atas bahwa lingkungan pendidikan, kita tahu bahwa lingkungan pendidikan di Ghana adalah masyarakat yang tergolong miskin, tergolong ekonominya rendah. Oleh karena itu, segala fasilitas dan penunjang prasarana harus terus dilengkapi agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Lanjut pertanyaan keempat. Terlepas dari berita tersebut, menurut saudara, apa yang perlu dipertimbangkan dalam pendidikan untuk menghadapi perkembangan masyarakat saat ini? Menurut saya, yang perlu dipertimbangkan dalam pendidikan saat ini adalah tentang pendidikan moral dan karakter. Karena begitu pentingnya pendidikan moral dan karakter harus diutamakan. Karena sebagai generasi muda, kita harus mampu memiliki karakter yang baik, memiliki moral yang baik, mencerminkan pribadi yang baik pula. Apalagi di era globalisasi saat ini, kita dituntut untuk menyeimbangkan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Sampaikan pesan singkat di akhir video untuk pelaksana pendidikan yang lebih baik sesuai harapan saudara. Pesan saya berharap semoga pendidikan yang berlangsung di Indonesia
dapat menjadi lebih baik dan dibutuhkan sinergi bersama dari pemerintah dan segala elemen masyarakat terkait dengan pelaksanaan pendidikan di Indonesia agar sistem pendidikan Indonesia menjadi lebih baik dan Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.